mencintai Rasul. Orang yang mencintai Rasulullah SAW akan mendapat kesempurnaan iman. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Seseorang tidaklah beriman, iaitu dengan sempurna, sehingga saya lebih dicintainya berbanding anak dan ibu bapanya serta manusia lain keseluruhannya. Seterusnya, jangan lupa sebarkan ajaran baginda, seperti mana sabdanya yang bermaksud, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat. Kita kenal ada sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini sahabat yang masuk Islam termasuk kelompok akhir. Kelompok akhir. Kemudian miskin pula. Miskin. Hidup bersama ibunya. Ya, tinggal sama ibunya, punya ibu. Nah, Abu Hurairah termasuk sahabat yang tinggal di pojok masjid bersama kurang lebih 50 hingga 70 sahabat yang lain. Sahabat yang miskin-miskin, yang susah-susah, rumah enggak punya, terpaksa tinggal di masjid. Tapi lihat ini kalimatnya, ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di pojok masjid, bukan di dalam masjid. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kelaparan, lapar tuh. Jadi lapar itu kebiasaan para sahabat. Jadi sahabat Nabi itu biasa lapar, mirip dengan kita. Mirip ya? Ya kita kan sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit lapar. Jadi sedikit-sedikit makan. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau itu lapar sampai lupa laparnya. Karena Rasulnya juga sama SAW. Rasulullah itu 3 hari nggak makan, 2 hari nggak makan. Hari itu kelaparan Abu Hurairah, nggak ada makanan yang bisa dimakan. Di masjid juga nggak ada kiriman. Ya biasanya sahabat yang ada makanan lebih dikirim ke masjid. Rasulullah SAW kalau ada kiriman makanan yang diingat teman-teman yang di masjid itu, ini kirimkan untuk ashabus suffah, untuk yang tinggal di masjid. Hari itu nggak ada kiriman, lapar luar biasa. Maka Abu Hurairah pun duduk nunggu sahabat yang kira-kira mau nraktir, bahasa modern ya, sahabat yang kira-kira mau nraktir, nunggu. Lewatlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah pun berdiri mengucapkan salam, kemudian nanya tentang suatu persoalan. Pura-pura mengajukan pertanyaan dengan harapan digandeng, diajak pulang ke rumah. Ayo kita bahas di rumah saya sambil makan. Begitu kebiasaan para sahabat. Kemudian lewat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sama, kasih pertanyaan, sedikit-sedikit kode gitu ya. Sayyidina Umar hari itu juga kurang peka. Hari itu kurang peka dengan kodenya Abu Hurairah. Bukan karena Sayyidina Umar nggak peka, karena Abu Hurairah terlampau halus. Saking halusnya Sayyidina Abu Bakar nggak lihat, Sayyidina Umar juga nggak lihat. Dari jauh lewat Nabi Muhammad SAW, lihat Abu Hurairah lihat Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Kanjeng Nabi langsung mesem, senyum kemudian berkata kepada Abu Hurairah, jalan mendekati dan berkata, Abu Hurairah ikut saya ke rumah, mudeng. Coba lihat nih Nabi kita Muhammad SAW, lihat umatnya saja paham. Oh, karena Rasulullah SAW punya hadiah susu 1 gelas. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Abu Hurairah sudah di depan mata lihat susu 1 gelas, lapar. Abu Hurairah, iya, tolong panggilkan teman kamu yang satu kos-kosan kalau bahasa kita ya, yang di masjid tuh 70 orang, bawa ke sini semuanya. Begitu Rasulullah, ya siap. Sampai di rumahnya Rasulullah SAW, Rasulullah bilang sama Abu Hurairah, tolong kamu yang bagikan susu ini. Abu Hurairah tuh sempat mikir, kalau saya yang undang, saya yang pertama kali diajak ke rumah, mestinya ya saya yang pertama kali minum, jadi aman, glek beres. Tapi ternyata Rasulullah SAW mau ngerjain Abu Hurairah. Bukan beliau dulu yang disuruh minum,
kasih temanmu minum dulu. Mikir Abu Hurairah, sak gelas diminum 70 orang. Subhanallah, barokah itu. Satu gelas diminum 70 orang masih sisa. Kenapa? Ya 70 orang itu nggak ada yang geragas, nggak ada yang rakus. Semuanya tuh minum juga paham. Rasulullah belum minum. Jadi semuanya juga cipi. Tapi barokah, dibuat kenyang sama Allah Ta'ala. Karena yang buat kenyang itu Allah, bukan minuman atau makanan. 70 sisa ada sedikit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pegang gelas. Ini lihat nih, cinta ya, cinta. Lapar, haus, ya, dan sudah diiming-imingi. Udah diiming-imingi. Tersisa ini cuman cukup diteguk Abu Hurairah. Beda dengan para sahabat dalam kondisi seperti itu langsung ingat kekasihnya Muhammad SAW. Ya Allah, Kanjeng Nabi belum minum, Kanjeng Nabi belum makan, Kanjeng Nabi juga haus, Kanjeng Nabi juga lapar. Apalah artinya diriku? Aku mati nggak jadi masalah. Tapi kalau Kanjeng Nabi kelaparan, aku nggak bisa lihat Rasulullah kelaparan, aku nggak bisa lihat Rasulullah kehausan, aku nggak bisa lihat Rasulullah susah. Maka apalah artinya susahku dibandingkan susahnya Rasul? Karena kalau Rasul susah, aku lebih susah. Abu Hurairah mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, silahkan engkau minum. Kanjeng Nabi mesem, muridku, kekasihku, cintaku, dia utamakan aku dibanding dirinya sendiri. Padahal nunggu di pinggir jalan, siapa yang mau traktir? Abu Bakar gagal, Umar gagal. Sudah 70 sahabat kurang lebih dikasih minum sama dia. Giliran dia gak inget dirinya sendiri, yang diinget aku. Ini loh love, cintanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa, yang dicintai Rasulullah lebih mencintai awakmu sih. Buat kamu dulu, kamu minum dulu. Abu Hurairah pegang gelas itu minum sama mikir, saya minum habis nanti kesian Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu yang minum, perintah Nabi ini melanggar ya repot tambahannya. Maka minumnya sama takut nanti kalau sampai habis Nabi susah gitu kan. Cecep dok, Rasulullah silahkan, cecep, silahkan engkau ya Rasulullah. Mesem Rasulullah, minum lagi, kan tentek. Abu Hurairah melihat keajaiban, ini kok nggak habis lagi, ya Rasulullah, sudah nggak ada tempat lagi di perut saya, udah full nih, nggak ada tempat lagi di perut saya. Maka Rasulullah pun menerima gelas dari Abu Hurairah, kemudian menghabiskan sisanya. Alhamdulillah. Menariknya, cintanya sahabat seperti itu, dan hebatnya Kanjeng Nabi mencicipi susu yang sudah lewat 70 bibirnya sahabat. Mau kamu minum air atau susu atau kopi atau minuman dari 70 bibirnya orang miskin? Rasulullah SAW cintanya sama teman-temannya. Memang cinta itu kadang-kadang tak ada logika.